Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam sayyidina wa habibina wa syafiina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala manittaba'an nur allazi unsila ma'ahu ila yaumil furqan, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin sekalian, jamaah maghrib yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji tentunya hanyalah miliknya Allah. Salawat dan begitu pula salam penghormatan semoga senantiasa tertuju kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarga beliau, para sahabat dan juga pengikutnya yang senantiasa istiqamah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, insyaallah malam ini kembali kita lanjutkan kajian tafsir, membaca dan mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam Al-Qur'an, masih pada surah yang sama, urutan surah yang ke-16 yaitu surah An-Nahl. Insyaallah malam ini kita lanjutkan pada ayat yang ke-17. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afamay yakhluqu kaman la yakhluq afala tazakkarun. Afamay yakhluqu kaman la yakhluqu. Maka apakah yang mencipta itu sama dengan yang tidak mencipta? Afala tazakkarun. Maka mengapa kalian tidak mengambil pelajaran? Jadi setelah di rangkaian ayat-ayat yang sebelumnya, Allah Subhanahu wa taala menguraikan secara sangat mendetail ayat-ayat kauniyahnya yang terbentang luas di alam semesta, baik yang ada di atas langit maupun yang ada di bumi. Kemudian yang di bumi baik ayat-ayat Allah yang ada di daratan maupun ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang ada di lautan, baik ayat-ayat Allah yang ada di atas bumi maupun ayat-ayat Allah yang ada di dalam bumi kemudian tumbuh. Maka setelah itu Allah SWT kemudian mengajukan satu pertanyaan yang sangat mendasar dan prinsipil. Apakah sama yang mencipta dengan yang tidak mencipta? Maksudnya di sini, apakah sama Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai kemampuan untuk mencipta dan mewujudkan kemampuannya itu dalam kenyataan, dengan makhluk yang tidak mempunyai kemampuan untuk mencipta? Ya, tentu pertanyaan ini tidak perlu dijawab, karena semua manusia sudah mengetahui jawabannya. Jadi pertanyaan ini dimaksudkan bukan untuk dijawab. Jadi pertanyaan ini sifatnya untuk mengingkari manusia yang mempertuhankan makhluk. Jadi seakan-akan Allah SWT bertanya, mengapa kalian menjadikan makhluk-makhluk itu sebagai Tuhan? Padahal makhluk yang kalian jadikan sebagai Tuhan itu tidak punya kemampuan, tidak punya kekuasaan untuk menciptakan. Beda dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia yang mempunyai kemampuan untuk mencipta dan mewujudkan kemampuannya itu sehingga makhluk kemudian menjadi ada. Nah, sifat mencipta inilah yang merupakan sifat Allah yang paling tidak bisa diingkari oleh manusia. Mungkin ada yang mengingkari sifat ilmunya Allah, ada yang mengingkari sifat mendengarnya Allah,
ada yang mengingkari sifat melihatnya Allah, ada yang mengingkari sifat pengampunnya Allah dan sifat-sifat yang lain. Tapi sifat mencipta sama sekali tidak bisa diingkari, karena kita ada tentu karena diciptakan. Nah, itulah sebabnya sifat Allah yang paling pertama disebut ketika wahyu itu turun adalah sifat mencipta. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah mencipta. Allah tidak menyebut sifat-sifat yang lain. Misalnya bacalah dengan nama Tuhanmu yang maha melihat, bacalah dengan nama Tuhanmu yang maha mengetahui, bacalah dengan nama Tuhanmu yang maha mendengar, bacalah dengan nama Tuhanmu yang maha pengampun. Tapi yang disebut apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang mencipta. Karena ini sifat yang paling dekat dengan makhluk. Makhluk ada karena Allah Subhanahu wa taala punya sifat mencipta. Nah, ini sebetulnya sangat mudah dipahami bagi manusia yang mau mempergunakan akal fikirannya, ya, ingin atau mau mengambil pelajaran. Maka di ujung ayat Allah bertanya, afala tazakkarun, mengapa kalian tidak mengambil pelajaran dari itu semua? Nah, kemudian setelah itu Allah lanjutkan, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Wa in, dan jika kalian menghitung nikmatnya Allah, jika kalian mau menghitung nikmatnya Allah. Saya pernah menjelaskan bahwa di dalam Al-Quran ada 3 kata yang maknanya mirip. Idza diterjemahkan apabila, kemudian in diterjemahkan jika, kemudian lau diterjemahkan sekiranya atau seandainya. Ini mirip-mirip, apabila, jika, seandainya. Tapi ketiga kata itu punya perbedaan. Kalau digunakan kata idza yang artinya apabila, maka itu menunjukkan sesuatu yang kemungkinan besar terjadi atau bahkan pasti terjadi. Kalau pakai idza maka pasti terjadi, ya. Sehingga misalnya cerita-cerita tentang kiamat itu menggunakan kata idza waqa'atil waqi'ah, apabila kiamat itu sudah terjadi, idza samaun syaqqat dan seterusnya, pakai idza. Ya, tapi kalau menggunakan kata in, maka kemungkinan terjadinya itu kecil sekali, kecil kemungkinannya kalau pakai in. Ya, sementara kalau pakai lau, maka itu memang tidak mungkin terjadi sama sekali. Ya, contoh misalnya Pak ya, kalau saya katakan seperti ini, apabila saya mengisi pengajian di Masjid Al-Ihsan, itu kemungkinan terjadinya besar karena memang sering datang. Nah, kalau misalnya saya katakan in, jika, misalnya jika saya, ini contoh saja Pak ya, jika saya menjadi wali kota, mungkin ada kemungkinannya tapi kecil sekali, jadi pakainya in. Nah, tapi kalau saya misalnya mengatakan seandainya saya lahir sebagai seorang perempuan, wah ini mustahil, tidak mungkin lagi terjadi, itu pakainya lau, kan sudah lahir sebagai laki-laki. Di sini Allah sebut in, artinya kecil kemungkinannya manusia itu mau menghitung-hitung nikmatnya Allah. Kan kecil sekali Pak, kita mau hitung semua nikmatnya Allah ini. Nah, tapi seandainya, meskipun kecil kemungkinannya, seandainya ada manusia mau menghitung-hitung itu nikmatnya Allah, dia mau hitung-hitung, la tuhsuha, maka dia tidak akan pernah mampu untuk menghitung secara keseluruhan, karena begitu banyak nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala itu. Nikmat itu adalah semua pemberian Allah yang sesuai dengan kebutuhan manusia. Ada nikmat yang zahir, ada nikmat yang batin. Jadi apapun yang Allah karuniakan pada manusia sesuai dengan yang dibutuhkan, itu nikmat Allah. Hanya di dalam Al-Quran sering sekali kata nikmat itu digunakan secara spesifik pada hal-hal yang bersifat keagamaan, bersifat kerohanian, bersifat keakhiratan. Misalnya, wa amma bi nikmati rabbika fahaddis, dan adapun terhadap nikmat Tuhanmu ya Muhammad, ceritakanlah. Tentu yang dimaksud di sini agama, wahyu. Karena itu yang diperintahkan kepada Nabi untuk menyampaikan, bukan misalnya hartanya Nabi, ya, bukan misalnya kondisi keluarganya, tapi yang diperintahkan itu adalah wahyu yang beliau terima, sampaikan pada manusia. Atau misalnya di Al-Quran di surah Ali Imran, wazkuru
nikmatallahi alaikum idz kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'mati ikhwana. Ya. Ingatlah nikmat Allah yang telah dikaruniakan kepada kalian. Sebelum nikmat itu datang, kalian bermusuh-musuhan. Lalu Allah lembutkan hati-hati kalian sehingga dengan nikmatnya kalian menjadi bersaudara. Nikmat apa yang mampu mempersaudarakan umat manusia? Ya nikmat agama, bukan harta dan sebagainya mampu mempersaudarakan, tapi agama. Nah, innallaha laghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu benar-benar Maha Pengampun dan benar-benar Maha Penyayang. Ya, jadi kalau ada yang manusia mau menghitung-hitung nikmat Allah, itu sebetulnya kurang adabnya kepada Allah, menghitung-hitung. Tapi kalaupun itu dilakukan, Allah Maha Pengampun. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang. Ya. Wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Allah itu Maha tahu apa yang kalian sembunyikan dan Maha tahu apa yang kalian nampakkan, apa yang kalian perlihatkan. Ya, Allah tahu segala-galanya. Ilmu Allah itu tidak ada batasannya. Semua diketahui oleh Allah. Allah tahu yang disembunyikan manusia, Allah tahu yang dinampakkan manusia, Allah tahu apa yang terjadi dulu, Allah tahu yang terjadi sekarang, Allah tahu yang terjadi di masa yang akan datang. Allah juga tahu apa yang tidak terjadi. Seandainya terjadi akan seperti apa kejadiannya. Tidak ada yang luput dari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu meliputi hal-hal yang wajib, ilmu meliputi yang mustahil, dan ilmu Allah juga meliputi yang jaiz. Semua ya dalam cakupan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Walladzina yad'una min dunillah la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun. Ini tentu sangat berbeda dengan apa yang dijadikan sebagai sembahan-sembahan itu. Kepada mereka berdoa. Mereka tidak punya kemampuan apa-apa untuk mencipta. Karena justru mereka lah yang diciptakan. Nah, kalau mereka diciptakan tak punya kemampuan mencipta, maka tentu tidak layak untuk dijadikan sebagai Tuhan. Bahkan lebih aneh lagi, amwatun. Yang dijadikan sebagai Tuhan itu amwat, benda-benda mati. Berhala-berhala itu benda-benda yang mati. Amwatun, benda-benda mati. Gairu ahya, bukan makhluk yang hidup. Ya. Wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Ya. Mereka tidak tahu kapan hari kebangkitan itu akan terjadi. Nah, yang seperti ini kan sangat tidak layak untuk dijadikan sebagai Tuhan. Ilahukum ilahu wahid. Tuhan kalian itu adalah Tuhan yang wahid. Ya. Nah, Allah juga biasa disebut Allah yang ahad. Wahid itu la yata'addad, sementara ahad la yatajazza. Ya, jadi kalau disebut wahid la yata'addad, kalau disebut ahad la yatajazza. Maksudnya apa? Wahid satu, la yata'addad, tidak ada duanya. Karena ada satu tapi ada duanya. Ya, misalnya apa? Saya katakan begini, di depan saya ada satu teh kotak. Ya satu tapi ada duanya, ada samanya yang lain. Tapi dikatakan bahwa ilahu wahid, dia satu, tidak ada duanya. La yata'addad, satu dan tidak ada duanya. Ya. Ahad satu, la yatajazza, tidak terbagi-bagi. Karena ada satu tapi dia terbagi-bagi. Misalnya teh kotak ini satu, tapi dia yatajazza, terdiri dari beberapa bagian. Ada kotaknya, penutupnya, ada plastiknya, ada pipetnya, ada tehnya di dalam. Satu tapi yatajazza, terdiri dari beberapa bagian. Tapi kalau disebut ahad, ya ahad, maka itu satu dan tidak terbagi-bagi. Nah, itu ahad. Nah, ahad itu beda dengan wahid. Kalau ahad, dia sifatnya fil butun, tersembunyi. Ya, tapi kalau wahid, dia nampak. Ya, dia terlihat. Maka ahadiyahnya Allah beda dengan wahidiyahnya. Ya, kita tidak bisa menjangkau ahadiyahnya Allah, tidak bisa dijangkau. Kalau Allah Subhanahu wa taala menampakkan ahadiyahnya, maka selain Allah semua akan tersembunyi. Ya. Kalau Allah ingin nampakkan ahadnya, zatnya,
maka selain Allah akan tersembunyi semua, tidak akan kelihatan. Ya, maka yang kemudian nampak itu adalah wahidiyahnya Allah. Wahidiyahnya itu melalui perantara, wasita barzakhiyah. Perantaranya adalah ruh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu menjadi perantara sehingga wahidiyahnya Allah kemudian nampak di alam semesta. Maka Nabi itu disebut sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutusmu ya Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Karena beliaulah wasita barzakhiyah, sehingga hadiahnya Allah yang tersembunyi kemudian nampak ya, dalam bentuk wahidiyah melalui perantaraan ruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilahukum ilahu wahid. Tuhan kalian Tuhan yang satu. Fallazina la yu'minuna bil akhirah, maka orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, ya, qulubuhum munkira. Hati-hati mereka itu mengingkari keesaan Allah. Ya, orang tidak percaya Allah tidak akan percaya adanya kehidupan akhirat. Orang yang mempercayai Allah akan percaya bahwa ada kehidupan akhirat. Tapi kalau sejak awal tidak percaya adanya Allah, maka dia juga tidak akan mempercayai adanya kehidupan akhirat. Dua hal ini meniscayakan talazum. Sehingga di Al-Quran yang paling sering digandengkan itu iman kepada Allah dan iman pada hari akhir. Itu paling sering digandengkan di dalam Al-Quran. Sering sekali kita baca ayat-ayat yang seperti itu. Ya, yang menyebutkan yu'minuna billahi wal yaumil akhir, itu sering disebut di Al-Quran. Ya, paling sering digandengkan itu dua, yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Nah, kalau orang tidak beriman pada kehidupan akhirat, itu menunjukkan qulubuhun munkirah, hatinya mengingkari adanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wahum mustakbirun, mereka kemudian menyombongkan dirinya.